البيت الروي سيدنا أستاذ الأعظم الفاكر المقدم محمد علي بعلوي وأصوله وفره وجميع ساداتنا على أبي علوي وأصولهم وفرهم أن الله يريد درجاتهم في الجنة ويكثر مسباتهم ويضعف حسناته ويحفظنا بجاهه وينفعنا به ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil liqa'illah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih mengumpulkan kita di sebuah majlis yang di dalamnya kita menyebut nama Allah, menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan di majlis ini kita menyebut nama-nama orang-orang yang saleh. Dikatakan dalam sebuah riwayat, "Inda dzikri shalihin tatanazzalur rahmat." Ketika disebutkan orang yang saleh, maka di tempat tersebut akan diturunkan rahmat-rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana kalau yang kita sebut itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Aslahus salihin, paling solehnya orang yang soleh adalah Nabi Muhammad. Lalu bagaimana kalau yang kita sebut itu adalah namanya Allah? Sebuah kemuliaan yang Allah mengatakan, "Ana indaman dzakarani." Aku bersama orang yang menyebutku. Fa in dzakarani fi ma fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Barang siapa yang berzikir kepadaku sendirian, kata Allah, maka akan aku sebut dia sendirian. Barang siapa yang berzikir bersama-sama di halayak orang ramai, maka aku akan menyebutnya di halayak orang ramai juga, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan duduk kita sejam 2 jam, tapi pahala yang disiapkan oleh Allah mengalahkan dunia dan seisinya. Bagaimana tidak kita ini sadar, Pak, Bu, dosa banyak, ya. Lupa kita sama Allah tambah banyak. Lalai kita terhadap kewajiban banyak lagi.
Cinta akhirat kita kalah sama cinta dunia kita. Pikiran dunia kita masih mengalahkan pikiran tentang negeri akhirat kita. Pasti kita rasakan. Tapi dengan segala kekurangan kita, Allah masih cinta sama kita. Masih dikumpulkan lagi 2 minggu sekali atau seminggu sekali di majelis yang lain. Masih dikumpulkan lagi. Untuk apa? Untuk diizinkan menyebut nama Allah. Dengan mengatakan la ilaha illallah tadi, diri jangan diam, la ilaha, dinikmati zikir itu. Lihat orang-orang yang konser di sana itu, asyik Pak, asyik Bu. Kalau yang datang dangdut asyik. Kenapa? Yang nonton semangat. Semuanya jingkrak-jingkrak sampai panggungnya rubuh, kadang semangat. Kita pencari akhirat, pengejar akhirat, semangat. La ilaha illallah, la ilaha bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi, dibaca bareng-bareng rotib itu biar asyik dilihat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak dilihat. Kalau kita nyebut nama Allah, nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada bandingannya. Kalau yang kenal sama kita bupati, Masya Allah. Dikenal sama presiden, Masya Allah. Tapi yang kenal kita Allah, yang nyebut nama kita Allah, kalah presiden Pak, kalah bupati. Yang nyebut nama kita siapa? Allah. Ana inda man dzakarani, saya bersama orang-orang yang selalu berzikir kepadaku. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di sini, dosa-dosa kita yang seminggu 2 minggu yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kosong lagi dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkat zikir, berkat roti, berkat ilmu yang akan kita pelajari. Masya Allah, ini nikmat, ini sangu kita. Mau apa lagi? Sedekah ya malas, ya kan? Mau umroh tidak ada uangnya, mau haji kelamaan nunggu. Sekarang berapa? 36 tahun, 35 tahun. Yang khusus. Mau apa? Mau majelis sudah. Mau apa lagi? Sanggup kita majelis ini yang paling nikmat sudah. Nah, duduk, meluangkan waktu, zikir, dengar ilmu. Bonus dapat makan. Ada aja yang malas, ada aja yang gak mau ke majelis. Allah alam apa penyebabnya. Tapi kita ini orang yang punya keyakinan loh. Meninggal, dikubur, dibangkitkan lagi. Ini keyakinan kita sebagai muslim. Nah, sepantasnya kita memikirkan hal-hal seperti ini. Ya Allah, sanggup kita ini apa lagi? Nanti kubur ini terang apa gelap? Oh, kubur ini sempit apa luas nanti? Oh, ini pikirannya orang mukmin. Oh, nanti di hari kiamat gimana? Kepanasan apa? Di bawah naungan arasy? Oh, ini yang dipikirkan orang muslim. Ya Allah, nanti cukup ndak pahalanya buat di akhirat? Oh, ini dipikirkan orang yang beriman. Ya Allah, nanti di hari kiamat ini cukup ndak pahalanya, bisa ke neraka apa ke surga? Ya Allah, nanti kalau ditimbangan amal banyak mana ya? Amal soleh apa amal yang jelek? Oh, ini yang dipikir orang mukmin. Masya Allah. Hakala mukmin. Beginilah kita orang Islam itu. Yang kita pikirkan akhirat. Tapi jangan lupa mikirkan dunia. Kata Allah, la tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa juga senang-senang, gembira-gembira dengan keluarga. Boleh, tidak ada yang melarang. Tapi ingat, tujuan kita negeri akhirat. Tujuan kita surga. Nah, majelis kita seperti ini. Surga dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya?
Ghanimatu majalis dzikri al-jannah. Ghanimatu majalis dzikri al-jannah. Keuntungan, balasan bagi yang hadir ke majelis zikir surga. Yang ngomong bukan saya, yang ngabarkan ini bukan orang biasa, yang memberikan kabar ini bukan televisi, yang memberikan kabar majelis itu hasilnya surga. Ghanimatu majalis dzikri al-jannah. Keuntungan orang yang istiqomah hadir majelis zikir surga. Yang ngomong bukan bupati, yang ngomong bukan presiden, yang ngomong bukan orang paling kaya, yang ngomong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ngomong Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para nabi dan rasul. Yang ngomong yang dunia dan seisinya, surga neraka diciptakan untuknya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang lebih nikmat dari ini, ada jalan yang lebih mudah. Surga, ghanimatu majalis dzikri al-jannah. Keuntungan yang didapatkan orang yang hadir majlis zikir, surganya Allah. Surga nikmat. Kayak gini, belajar ilmu seperti ini, surga juga. Apa kata Rasulullah SAW? Man salaka thariqan yaltamisu bihi ilman salakallahu bi thariqin ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dari rumahnya untuk mencari sebuah ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Yang zikir hadiahnya surga, yang nyari ilmu hadiahnya surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kenikmatan yang hakiki. Ini Pak, Bu, seandainya telinga kita bisa ngomong, bersyukur dia sama kita. Oh, terima kasih Tuhan, malam ini diperdengarkan zikir, malam ini didengarkan hadis Nabi, malam ini didengarkan ayat-ayat Al-Quran. Terima kasih. Ini lisan Mak, kalau bisa ngomong dipuji kita ini. Oh, terima kasih Tuanku sudah menyebut nama Allah dengan lisan. Terima kasih diriku dibuat berzikir kepada Allah. Ini kaki kalau bisa ngomong, ya Allah, dia terima kasih sama kita. Terima kasih Tuhan, karena aku dilangkahkan untuk menuju ilmu, aku dilangkahkan untuk menuju majelis zikir. Terima kasih tubuh kita di saat ini. Alhamdulillah, kalau kita gunakan maksiat, mereka pun melaknat kita. Ya Allah, kenapa Engkau letakkan aku di orang ini, dilangkahkan ke maksiat ya Allah. Mata digunakan maksiat, telinga digunakan mendengar yang tidak baik. Masya Allah. Ala kulli hal, dilihat dari malam ini kita berkumpul, Allah ingin kita ini baik. Dilihat Allah mengumpulkan di malam hari ini kita, kemungkinan besar Allah ingin menjadikan kita penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin, setiap kita diberi taufik kebaikan oleh Allah, maka yakin, ya Allah terima kasih, ya Allah alhamdulillah bisa hadir majelis ilmu, alhamdulillah bisa hadir majelis zikir, alhamdulillah ya Allah. Semoga ini Allah tanda Engkau cinta kepadaku dan aku layak masuk ke dalam surgamu seperti itu. Alhamdulillah, syukuri hemat sejam 2 jam duduk, tapi yang dijanjikanlah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai arkanul islami khamsatun. Beliau Al-Habib Ahmad bin Zainal Habsyi memulai kitab beliau dan beliau mendoakan sebelum ini. Beliau berdoa, ya Allah, barang siapa yang membaca kitabku ini ya Allah dan memahami kitabku ini ya Allah, didoakan oleh beliau semoga dia menjadi orang yang ahli ilmu zahir dan batin,
Mudah-mudahan kita termasuk dalam doa beliau sampai ke anak-anak kita dan keturunan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Arkanul Islami khamsatun. Rukun Islam ini ada 5, Pak. Pondasi Islam ini dibangun dengan 5 tiang, 5 penyangga. Yang pertama syahadatu alla ilaha illallah. Yang pertama adalah syahadat. Apa itu syahadat? Aku yakin, aku bersaksi, dan aku beritahukan kepada orang lain bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu makna syahadat. Aku yakin dengan hatiku, aku beriman dengan imanku, aku memberitahu kepada orang lain bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini dari awal kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad hanya utusan Allah. Tidak ada yang boleh mengatakan Nabi Muhammad anak Allah. Sebagaimana orang-orang di luar sana non-muslim mengatakan Isa ibnullah, Nabi Isa adalah anaknya Allah. Kita dibolehkan memuji Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, pujilah aku sepuas kalian. Cuma Rasulullah menghati-hatikan satu, fala taturuni, jangan kalian katakan aku seperti Bani Israel mengatakan Nabi Isa anak Tuhan. Puji Nabi Muhammad dengan pujian yang agung. Cuma yang satu ini dilarang oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Beliau yakin, beliau mengakui beliau hanya hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau makhluk seperti kita, namun sangat dicintai oleh Allah. Ibarat batu, kita ini batu koral. Nabi Muhammad intan permata, sama-sama batu kan? Cuma Nabi Muhammad intan permata, kita batu kali, batu sungai, yang jauh nilainya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, keyakinan kita tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Nabi Muhammad utusan Allah. Kenapa syahadat harus selalu diingat? Hati-hati. Ada orang ajaran di luar sana mengatakan Nabi Muhammad ini bukan makhluk. Hati-hati. Hati-hati. Nabi Muhammad makhluk, cuma makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling dicintai. Allah Esa, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Yang bersifat qadim hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala, makhluk semuanya, tidak terkecuali Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Habib Syekh mengatakan awal makhlukin, awal makhluk yang Allah ciptakan adalah Nabi Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Nabi Muhammad diciptakan oleh Allah. Artinya diciptakan berarti makhluk. Ini yang dikatakan oleh guru mulia kita, guru sekumpul. Jangan sekali-kali mengatakan nah cahaya Nabi Muhammad itu adalah qadim, nah cahaya Nabi Muhammad adalah hadith yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari cahaya inilah tafarra'al wujudu ba'da khalqin. Setelah nur Nabi Muhammad, maka tersebarlah diciptakan surga, neraka, semua, dan roh-roh kita ini semuanya dari nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pemahaman kita. Kenapa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad utusan Allah. Ini yang kita yakini. Dari kita lahir, kita diazani ini kan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini keyakinan kita. Yang pertama,
ini syarat untuk orang masuk Islam. Nah, kalau kita yang sudah lahir secara muslim, itu tidak wajib lagi bersyahadat. Kenapa? Karena orang tua kita muslim, maka anaknya otomatis muslim. Kalau ada orang non muslim ingin sholat, ingin puasa, dia harus syahadat dulu. Kalau dia hanya mengatakan, oh Pak Ustadz, saya yakin Allah Ta'ala Esa, saya yakin Nabi Isa itu bukan anak Tuhan, saya yakin Nabi Isa itu hanya utusan, hanya Rasul, dan saya yakin Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Apakah dia muslim sekarang? Belum. Tapi beriman, berarti imannya betul. Kalau dia sholat masih belum sah. Kenapa? Syarat masuk ke dalam Islam harus bersyahadat. Syahadat. Jadi kalau ada orang non muslim keyakinan sama tapi dia tidak mau syahadat, maka dia belum muslim tapi mukmin, tapi sudah beriman. Nah, kalau dia meninggal tanpa mengucapkan syahadat, meninggal nanti di hari kiamat, dia orang beriman, artinya tidak akan selama-lamanya di dalam neraka. Kenapa? Sekecil apapun iman ada di dalam diri kita, maka tidak akan membuat kita selama-lamanya di neraka. Yang selama-lamanya di neraka itu adalah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Allahumma innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik, orang-orang kafir itu letaknya di paling bawah dari neraka jahanam. Itu yang selama-lamanya. Adapun orang yang ahli maksiat tapi dia berkata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ada iman di hatinya, tidak akan selama-lamanya di neraka. Yang masuk dulu baju kotor itu kan, tidak boleh taruh lemari langsung, bau semua di lemari itu. Baju habis kerja, sawah, nyangkul ini, terus dikasih hangat lagi, taruh lagi dalam lemari, bau semua. Ini baju boleh masuk lemari setelah proses. Taruh mana? Mesin cuci. Digiling dulu kotorannya. Mesin cuci taruh di pengering lagi, putar lagi. Habis di pengering dijemur lagi. Habis dijemur disetrika lagi ya. Habis disetrika rapi baru boleh masuk. Nah, seperti juga orang-orang yang beriman yang di akhiratnya ternyata dosanya lebih banyak dari pahalanya, dan neraka dulu disucikan, nanti dibangkitkan, dimasukkan ke dalam surga. Kalau yang di surga tidak boleh ke neraka juga. Makanya enaknya masuk surga dulu. Oh enggak apa-apa Ustaz, saya masuk neraka dulu, nanti kalau ujung surga ya enggak apa-apa. Jangan, panas. Coba aja ambil lilin, bu, nyalakan, taruh tangan ujung ini, kuat enggak? Ini api dunia setelah berapa ratus kali dicuci dengan air laut dari api neraka setetesnya, baru bisa ditaruh di dunia. Panas. Gimana panasnya api neraka? Nah, saya belum pernah masuk, jadi tidak bisa menceritakan. Dan mudah-mudahan kita semua tidak ada yang mampir ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung ke surga minta. Jangan pernah lupa berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Jangan belum puasa aja doa itu. Bulan Ramadan baru doa itu, Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Jadikan wiritan, jadikan rutinitas doa kita. Ya Allah, ulun minta ridhonya, ulun minta surganya. Ya Allah, ulun berlindung dari murkamu. Ya Allah, aku berlindung dari nerakamu. Minta terus sama Allah, minta terus, biar dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ada orang itu mukmin tapi bukan muslim. Kayak apa? Ya tadi itu iman
cuma tidak mau syahadat. Nah, ada orang itu muslim tapi tidak beriman, tidak mukmin. Siapa? Munafik. Oh, munafik itu Pak. Di zaman Nabi Muhammad, Masya Allah, depan Nabi, Masya Allah, di belakang nyaci Nabi Muhammad SAW. Jadi ada, oh dia syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu Muhammad, muslim, dilindungi darahnya, dilindungi hartanya, tidak boleh kita ganggu lagi. Tapi hatinya tidak beriman, itu urusan dia dengan Allah, munafik. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang mukmin, muslim, yang alhamdulillah seperti kita ini muslim dan mukmin. Nikmatul Islam min ajalin ni'am, nikmatul iman min ajalin ni'am. Nikmat Islam dan iman ini adalah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Pertama, syahadat. Yang kedua, wa iqamus shalah, mendirikan salat, mengerjakan salat. Ini syaratnya. Membangun rukun Islam dalam diri kita adalah mengerjakan salat. Zakat bagi yang mampu. Shaum Ramadan, dan berpuasa Ramadan. Wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan berhaji ke Ka'bah bagi orang yang mampu perjalanannya. Ini kewajiban kita. Datang seorang sahabat kepada Rasulullah SAW, berkata, ya Rasulullah, aku hanya sholat 5 waktu, aku hanya puasa bulan Ramadan saja, dan aku berzakat yang wajib aja ya Allah. Ya Rasulullah, aku haji ketika aku mampu, apakah aku masuk surga ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, anta fil jannah, engkau di surga, karena sudah menjaga rukun Islam. Anta fil jannah. Hanya sholat 5 waktu, tidak sholat duha, tidak sholat qobliyah, ba'diyah, tidak. Puasanya cuma puasa Ramadan, 10 Dzulhijjah, 10 hari pertama Dzulhijjah sampai ayam Arafah, kan pernah puasa. Puasa sunnah kan pernah. Di mana? Tetap di surga, di surga. Yang penting jaga kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata ulama, ini yang ngomong sahabat. Ini yang ngomong sahabat. Salatnya khusyuk, puasanya benar, zakatnya pas, hajinya mabrur. Bisa dia ngomong seperti ini kepada Nabi. Lah kita puasanya tidak khusyuk, sholatnya kemana-mana pikirannya, mau mengandalkan ibadah wajib aja, mustahil. Maka harus ada pendukung ibadah sunnah. Kalau ngomongnya sekelas sahabat ya wajar, imannya Masya Allah, perjuangannya dengan Nabi Masya Allah. Sahabat itu berani berjuang dengan nyawa. Kalau dibandingkan kita jauh. Kita ini berkorban untuk Nabi ini belum ada apa-apanya. Sahabat nyawanya, ini taruhannya. Jadi ada sebuah cerita, Masya Allah, ada seorang ahli ibadah, Masya Allah, ahli ibadah, sholat, puasa, ngamalkan sunnah Nabi. Suatu hari dia terpikir, apa yang membuat sahabat ini sangat istimewa di sisi Allah, sehingga Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha dengan sahabat dan sahabat pun ridha dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia bertanya kepada seorang guru, apa yang membuat sahabat itu hebat? Padahal kalau dilihat Pak, ibadahnya sahabat ini tidak sehebat kita kadang. Kadang sedekahnya sahabat itu tidak sehebat kita. Jadi kata gurunya, aku belum bisa menjawab tadi. Karena dia penasaran apa. Di malam hari dia mimpi.
mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu sahabat dan dia di mimpi itu. Ada beberapa orang, ada sahabat Nabi, ada dia. Ketika itu di dalam mimpinya itu akan ada sesuatu yang menabrak Nabi Muhammad SAW, mengarah ke Nabi Muhammad. Maka Nabi mengatakan, siapa yang ingin menyelamatkan aku, kata Nabi Muhammad. Siapa yang ingin menyelamatkan aku? Maka orang yang aku ya Rasulullah. Kata orang yang ini tadi, ahli ibadah ini. Nah, silakan. Apa yang dia cari? Dia mencari alat. Masih nyari alat, tak? Mikirin bagaimana caranya untuk menyelamatkan Nabi Muhammad, nyari alat, nyari ini, sampai itu ya, kalau ibarat kata itu kayak mungkin mobil atau apa, hampir menabrak Nabi Muhammad, dia akhirnya tidak jadi menolong, kalau tidak menemukan alat untuk menghentikan serangan tadi itu. Tapi sahabat dia bilang, saya ya Rasulullah, engkau. Sahabat itu langsung loncat dengan tubuhnya, menghalangi yang ingin menabrak Nabi tadi. Oh, ini bedanya kita dengan mereka. Kita ini kalau bantu Nabi mikir dulu, cari cara lain. Sahabat kalau bantu Nabi dengan nyawanya. Kalau harta jangan dicerita sudah. Sayyidatina Khadijah itu mulai paling kayanya orang sampai jadi miskinnya orang untuk dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia terbangun, dia tahu jawabannya. Oh, karena mereka para sahabat perjuangannya untuk Nabi totalitas. Kalau kita berjuang untuk Nabi masih mikir-mikir kadang. Masya Allah. Nah, itu yang membuat kemuliaan mereka di sisi Nabi Muhammad dan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah mereka bisa mengatakan hanya sholat wajib, hanya puasa wajib, hanya haji yang wajib, hanya zakat yang wajib. Bisa mereka mengatakan, kenapa? Karena keimanan mereka hebat. Nah, kalau seperti kita, tidak layak kita mengatakan seperti itu. Kenapa? Kita tahu kadar sholat kita ini bagaimana, puasa kita ini bagaimana. Kadang kita puasa yang puasa cuma tidak makan, tidak minumnya, mata tetap maksiat, mata masih tetap lihat HP yang diharamkan oleh Allah, telinga masih dengarkan yang haram. Ini puasa kita jauh dengan puasanya mereka. Masya Allah. Nah, inilah rukun Islam. Yang pertama bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, kemudian puasa Ramadan, dan berhaji ke Ka'bah bagi yang mampu di dalam melakukan perjalanannya. Ini aja. Inilah kewajiban kita. Ditambah mencari ilmu. Berarti ada 6 di luar rukun Islam ini. Untuk melengkapi rukun Islam ini harus ada ilmunya. Kalau Anda mau sholat, bagaimana kalau tidak tahu ilmunya? Anda ingin bayar zakat, bagaimana kalau tidak tahu ilmunya? Anda ingin haji, tidak tahu ilmunya, nanti sampai sana ngapain? Orang tawaf itu selawan arah jarum jam. Nanti kita karena tidak tahu searah jarum jam gini. Orang sa'inya 7 kali, nanti kita 100 kali. Tidak ada ilmunya. Wah, jadi semuanya harus ilmu, semuanya harus ilmu. Maka akhirnya wajib menuntut ilmu untuk mendirikan rukun Islam. Kemudian kewajiban kita lagi adalah tasfiyatul qulub, mensucikan, membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang tidak terpuji. Itu kewajiban kita. Oh, yang terakhir ini yang berat, Pak. Membersihkan hati ini yang berat. Membersihkan hati dari dengki, iri, hasud, riya, ini yang paling berat. Sholat kita bisa, paksa khusyuk bisa, tapi kalau sudah masalah hati, sombong, riya, ujub, takabur, oh ini susah. Harus mujahadah betul-betul. Harus latihan
latihan betul-betul. Disakiti orang dimaafkan, ini kan susah kan? Ditipu orang dimaafkan, bisa? Susah. Kalau bukan latihan dulu, latihan nggak bisa. Kayak kita ini belum sama sekali, ulun pian ini memang belum merasakan. Kita ini masih, hati kita ini kadang, ya Allah, sakit sedikit dendamnya seumur hidup ya. Diganggu sedikit, ya Allah, bencinya sama orang. Tetangga dapat nikmat, kita yang hasut, yang gitu banyak kita ini. Lihat mobil temannya baru, dihasut. Lihat rumah temannya kok tambah besar, tambah sakit, dia mikirkan rumah temannya, apa dibikin rumah orang. Ini katakan man raqaban nas mata ghamman. Orang yang selalu sibuk hidupnya itu perhatikan orang lain, ini matinya sumpah. Wah, sumpah bu, dilihat ya Allah itu kok tambah lagi beli emas ibu itu. Aduh, nah kenapa? Kalau ibu itu beli emas, kenapa anda yang sakit? Kan aneh. Karena nggak kuat. Ibu-ibu buat fitnah sudah. Terus. Oh itu emasnya paling apa itu? Emas Singapura itu. Ada lagi yang parah lagi, itu emasnya tahu? Yuping. Bapak tahu lah Yuping? Karena tahu Pak Bian, itu ibu-ibu aja yang tahu Yuping itu. Fitnah buat sana. Oh itu suaminya itu kerja, sampai suaminya kena. Kenapa? Karena tidak kuat lihat nikmat temannya. Hasud ini bahaya. Dikatakan Rasul al-hasadu yakul hasanat kama taqulun naru al-haqaq. Sifat hasud ini memakan, menggerogoti pahala kita seperti api yang cepat membakar kayu bakar yang kering. Cepat habis pahala kita ini kena hasud. Bahkan saat dikatakan, ditanyakan oleh para ulama, dikatakan oleh mereka ada satu penyakit hati ini yang paling top, nomor satu. Apa itu? Hasud. Kalau ria itu kita untuk diri kita aja kan, sombong itu. Tapi kalau hasud, ini musuh, teman kena semua. Kita benci, itu mungkin gara-gara musuh kita. Tapi kalau hasud, teman aja kena. Oh hasud ini Pak, ulama aja kena hasud ini. Guru-guru hasud. Majelis satu masjid lagi, saling hasud. Ini yang membuat Islam semakin mundur. Jangan dihasut, hati-hati. Oh hasut ini hati-hati. Penyakit paling parah di hati seseorang ini hasut. Oh kok kelihatan santrinya kok berkurang, pindah ke sana. Hasut sudah timbul hasutnya. Itu paling pakai jin itu. Oh itu paling ini. Langsung buat fitnah, ajaran sesat. Wah, fitnah. Kenapa? Karena hasud. Mudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dijaga hati kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijadikan malam ini amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tabungan kita, simpanan kita nanti di hari kiamat, yang membuat kita bersyukur ketika kita melihat pahala majelis di malam hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah pahala kita ini disampaikan ke kubur orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.